Menurut Anda, Indonesia ini masih akan ada apa enggak? Indonesia tetap akan ada. Yang harus tidak ada itu pemerintah tuh. Kan pemerintah boleh nggak ada kan? Tanpa pemerintah Indonesia bisa tumbuh. Sama seperti pasar itu bisa hidup tanpa perlu ada kabinet. Kadang-kala kabinet justru merusak pasar. Kadang-kala pemerintah justru merusak Indonesia. Maka MK sebetulnya dia nggak boleh pasif hanya menunggu judicial review. Dia sendiri dibekali oleh energi yang namanya judicial activism. Jadi dia mesti aktif. Paling nggak kasih public address, kasih sinyal bahwa itu ada bahaya dengan demokrasi kalau tidak ada yang mempersoalkan 20%. Mestinya dia yang aktif justru memberitahu bahwa 20% itu berbahaya loh, bahwa Indonesia tidak ada oposisi berbahaya loh. Nah, apalagi kalau ini kepentingan masa depan aturan politik kita, masa depan demokrasi, masa depan imperatif moral dari demokrasi itu. Kan mestinya itu. Tapi kelihatannya MK ini masuk di dalam kedunguan itu, karena dia nggak paham bahwa dia itu didesain justru untuk mengaktifkan percakapan tentang demokrasi. Sekarang dia tutup percakapan itu dengan asumsi bahwa itu urusan DPR tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat era sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren. Pokoknya tamu saya kena gebrak semua, dan saya punya tamu yang istimewa ya. Tadi saya sudah perkenalkan. Jadi di awal RH Channel selalu beliau. Begitu kita mengawali ada Refli Harun show gitu, apa namanya, dicecar show, beliau juga. Tapi beliau ini sudah di mana-mana soalnya susah menangkapnya. Tapi alhamdulillah bisa ke sini. Bung, saya bilang Bung ya, karena masih punya peluang untuk menjadi presiden. Bung Rocky Gerung. Yes. Aku Geruduk Refli. Geruduk artinya gerakan nasi uduk. itu lawannya Nasbung, gerakan nasi bungkus. Ya. Jangan terlalu terang-terangan, bisa kena delik nih. Enggak, lawannya Sinabung. Apa itu? Ya itu gerakan nasi bungkus. Gerakan nasi. Sinabung, padahal Sinabung jalan. Oh, Sinabung tuh ya. Nah, jadi sahabat era sekalian, saya just to introduction ya kan. Kebetulan Bang Rocky memang karena kemacetan yang luar biasa tadi baru tiba di sini sambil mengagumi tempat ini. Tempat di mana akal sehat diproduksi. Okay. Dan seringkali berbahaya. Mudah-mudahan tidak ya. Tak pernah terpikir oleh otak liarku untuk mencintaimu sampai aku mati. Oh, aku tak pernah tahu, kok aku takluk padamu. Kau biasa saja, aku setengah gila. Andai boleh memilih, gak diprovokasi, tetap pilih kamu yang buatku rindu. Aku setengah mati melawan semua opini. Oh, kau pantas dicintai, aku tak peduli. Aku tak pernah tahu, kok aku takluk padamu. Kau biasa saja, aku setengah gila.
Andai boleh memilih, gak diprovokasi, tetap pilih kamu yang buatku rindu. Aku setengah mati melawan semua opini. Kau pantas dicintai, aku tak peduli. Biarkan ombak menghadang, matahari pun membakar, angin menerpa kencang, roda hidup tetap berputar. Aku setengah mati melawan semua opini. Kau pantas dicintai, aku tak peduli. Aku setengah mati melawan semua opini. Kau pantas dicintai, aku tak peduli. Tak pernah terpikir oleh otak liarku. Oke. Otak liar. Ini lagu nekat. Jadi sobat, jadi sobat Eros sekalian, tadi lagu politik reformasi dikhianati, kemudian pemimpin adil, itu adalah 10 lagu politik yang kita ciptakan bersama ya. Ogi bikin nadanya, saya bikin syairnya. Tapi bosen kita bikin lagu politik dan religi. Lagu ke-11, 12, 13, 14 lagu cinta. Cinta liar. Salah satunya otak liar ya. Karena untuk Rocky Gerung perlu juga cinta yang liar. Perlu cinta dan liar, otak yang liar juga. Bung Rocky, iya. Terima kasih banyak ya. Oke. Luar biasa ini fans Bung Rocky ya, yang nonton 1.700 padahal Bung Rocky belum mengeluarkan statement apa-apa. Apalagi kalau keluar statement liar. Oke, pertanyaan yang paling gampang bagi seorang pewawancara adalah, Bung Rocky, apa yang sedang Anda pikirkan hari ini? Saya tidak sedang berpikir karena nggak ada yang perlu kita pikirkan sebetulnya. Jadi otak saya lagi saya istirahatkan, sebab otak saya itu cuman atau dia istirahat atau dia berpikir liar. Oke. Jadi tergantung pertanyaan kedua. Nah, saya mau mengerjakan otak Anda ya kan. Jadi yang berhenti berpikir tadi mau diaktifkan dengan keliarannya. Dengan pertanyaan yang liar juga. Nah, pertanyaan yang liar ya. Pertanyaan yang liar pertama adalah, menurut Anda Indonesia ini masih akan masih akan ada apa enggak? Indonesia tetap akan ada. Yang harus tidak ada itu pemerintah tuh. Oke. Kan pemerintah boleh nggak ada kan? Ya, pemerintah bisa berganti. Tanpa pemerintah Indonesia bisa tumbuh tuh. Sama seperti pasar itu bisa hidup tanpa perlu ada kabinet. Kadang-kala kabinet justru merusak pasar. Kadang-kala pemerintah justru merusak Indonesia. Udah cukup liar ya jawabannya. Ini kadang-kala ya, jadi ada kondisi ya, jadi conditional sifatnya. Yes. Bung Rocky ya, banyak hal sebenarnya kan isu yang berkembang ya terakhir-terakhir ini. Menurut Anda ya, walaupun saya tahu sobat era sekalian bosan juga kalau ditanya terus ini. Sebenarnya perjuangan 0% itu masih relevan tidak setelah MK menolak mungkin hampir 10 judicial review, 5 diantaranya oleh Refli Harun. Jadi memang bodoh sekali ya lawyer itu.
Legal standingnya pun tak diterima. Sekalian mengulas ya bagaimana cara berpikir MK yang saya kritik habis-habisan, tapi dari sisi hukum tata negara, dari sisi filsafatnya Bung Rocky. Pertanyaan saya adalah, ini MK ini aneh menurut saya. Ada seorang warga Muara Karang, entah itu hubungannya apa, mempermasalahkan jabatan ketua umum yang sampai akhir periode yang nanti akan sampai Ketua umum partai. Oh, sorry, jabatan ketua hakim. Oh, ketua Mahkamah Konstitusi. Ya kan? Kok pakai umum. Mentang-mentang dia sudah merapat kok tiba-tiba umum ya. Nah, itu dipersoalkan dan akhirnya dikabulkan legal standingnya. Saya tidak memikirkan soal materi, tapi legal standingnya dikabulkan. Tapi di sisi lain, ada seorang namanya Gatot Nurmantio, kemudian berapa belas warga negara diaspora dari 12 negara, kemudian ada Partai Umat yang pasti berniat ikut pemilu, ada para anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih, ya kan? Ada seorang aktivis bernama Ferry Juliantono. Alhamdulillah, 5-5-nya ditolak legal standingnya. MK mengatakan, Anda tidak relevan mempermasalahkan presidential threshold. Itu adalah hak partai politik yang pernah ikut pemilu, terutamanya yang 2019. Warga Muara Karang, kami terima legal standing Anda, ya kan? Karena itu untuk kepentingan kami soalnya. Silakan, Bung Rocky. Mungkin legal standing kita itu kurang liar, kurang cukup liar. Nah, walaupun liar, tapi ini didekatkan. Oke. Supaya makin dekat dengan perubahan kekuasaan. Iya. Jadi memang MK ini kan berlindung di balik asumsi bahwa itu open legal policy itu. Kan itu yang selalu diucapkan. Kan soalnya cuma itu dalilnya tuh. Jadi kalau juga warga itu melakukan judicial review ke ketua Mahkamah Konstitusi, mesti Mahkamah Konstitusi jawab dengan hal yang sama kan. Loh, itu kan jabatan itu kan diatur oleh DPR. Ya, silahkan, itu juga open legal policy. Apa hubungannya sama Anda? Iya, ya jadi kan? dia nggak punya legal standing. Mestinya DPR yang punya legal standing karena dia yang buat. Kira-kira begitu cara berpikir Mahkamah Konstitusi, dan itu yang memperburuk demokrasi sebetulnya. Nah, kalau tadi ditanya, kalau MK menolak legal standing rakyat dan legal standing individu, bahkan kelompok itu, bahkan partai, lalu legal standing MK sendiri apa gitu? Apa yang membuat dia disebut Mahkamah Konstitusi? Standingnya apa? Tentu bukan standing hukum, karena kalau standing hukum semua pengadilan boleh memeriksa perkara. Tapi karena dia Mahkamah Konstitusi, kalau saya terangkan secara filosofis, dia punya legal standing moral itu, atau yang biasa disebut judicial activism. Jadi kalau rakyat punya hak untuk mempersoalkan konstitusi, yaitu judicial review, maka MK sebetulnya dia nggak boleh pasif hanya menunggu judicial review. Dia sendiri dibekali oleh energi yang namanya judicial activism. Jadi dia mesti memantau, mengintip, membaui di mana ada potensi pelanggaran konstitusi kan. Jadi dia mesti aktif, paling nggak kasih public address, kasih sinyal bahwa itu ada bahaya dengan demokrasi kalau tidak ada yang mempersoalkan 20%. Mesti dia yang aktif justru memberitahu bahwa 20% itu berbahaya loh, bahwa Indonesia tidak ada oposisi berbahaya loh. Kan itu bisa dalam situasi yang nggak terlalu formil. Dulu pernah MK aktif ketika ada ancaman Perpu yang mengatakan bahwa rekrutmen hakim konstitusi harus melibatkan yudisial, tidak boleh berasal dari partai politik, dan MK memberikan sinyal kepada kelompok-kelompok studi di masyarakat yang link to MK sebagai friend of the court ya. Kemudian Anda maju dan maju, alhamdulillah dikabulkan semua. Ya itu. Karena MK punya kepentingan. Memang. Nah, apalagi kalau ini kepentingan masa depan aturan politik kita, masa depan demokrasi, masa depan imperatif moral dari demokrasi. Kan mestinya itu. Tapi kelihatannya MK ini masuk di dalam kedunguan itu, karena dia nggak paham bahwa dia itu didesain justru untuk mengaktifkan percakapan tentang demokrasi. Sekarang dia tutup percakapan itu dengan asumsi bahwa itu urusan DPR. Jadi tetap dari relevan bagi mereka yang ingin membersihkan politik Indonesia, terus-menerus maju ke Mahkamah Konstitusi. Nah, yang paling liar sekarang yang potensi kan PKS sudah maju dan PKS sendiri mengatakan enggak, kami mau nyalonin sendiri presiden, berarti kami terganggu kalau ada 20% itu. Gelora mau maju. Gelora segala macam. Partai Demokrat juga akan maju. PBB sudah maju. Yes. Jadi sekarang kesulitan Mahkamah Konstitusi, apalagi yang dimodalilkan kan. Jadi di situ soalnya tuh. Dan kemarin saya ngobrol sama Pak Lanyala, ketua DPD. DPD juga akan maju sebagai lembaga. Nah, ini bukannya yang sudah? Belum. Oh, belum maju. Lagi di konsep. I see. Beberapa orang maju. Ya, termasuk yang saya wakili. Ya. Tapi sekarang sebagai lembaga dia mau fight. Jadi dia akan menggugat DPR dan pemerintah presiden di Mahkamah Konstitusi. Nah, ini yang mesti diterangkan oleh ahli tata negara nih. Kalau terjadi krisis persaingan antar lembaga negara, siapa yang mesti adili? Kan mesti ada sidang MPR akhirnya kan. Nah, ini akan karena MK sebagai pengadil nggak dipercaya lagi untuk
untuk menangani konflik kelembagaan ini kan. Jadi kalau itu terjadi akan ada krisis ketatanegaraan. Nah itu yang menyebabkan Indonesia nggak akan bubar kalau krisis ketatanegaraan. Yang bakal bermasalah adalah pemerintah kan. Jadi kalau pemerintah dikalahkan misalnya dalam duel dengan DPD itu artinya presiden mesti turun kan. Konsekuensinya begitu jadinya kan. Kan dia kalah. Nah ini bahayanya nih, otak liar kita lagi bekerja nih Rep. Jadi sekali lagi ya, walaupun ini liar, otaknya liar ya sesuai dengan judul lagu tadi, ini tetap konstitusional. Oh iya jelas. Sama konstitusionalnya ketika kita bicara impeachment terhadap presiden. Bahkan yang tidak konstitusional itu 3 periode dan perpanjangan masa jabatan kan. Tapi kan di mata pemerintah kadang-kadang yang konstitusional itu diancam dengan tuduhan makar, tapi yang inkonstitusional malah didorong-dorong, malah bisa hadir presiden. Ini ada 2-3 hari ini ada perkelahian opini antara Lanyala sebagai ketua DPD yang dituduh memanfaatkan lembaga itu untuk menjatuhkan pemerintah itu. Karena itu digugat oleh siapa namanya nih? Effendi Simbolon itu kan. Jadi ajaib bahwa kalau ada orang datang ke DPD untuk meminta presiden dilengsarkan, lalu dianggap DPD memanfaatkan orang itu. Kan ini peristiwa ini saya ada di situ sebetulnya di Palembang beberapa hari lalu. Memang pada waktu itu kami KAMI Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia antar provinsi bikin petisi tuh supaya presiden dilengsarkan karena berbohong segala macam itu kan. Ada datanya tuh. Lalu petisi itu diserahkan pada Lanyala. Saya saksinya di situ lihat diserahkan pada Lanyala. Di Palembang. Di Palembang. Lalu Lanyala terangkan bahwa kami DPD tetap konsisten untuk mendukung pemerintahan ini sampai 2024. Tetapi pikiran rakyat melalui petisi itu harus kami terima, nanti kami salurkan ke DPR kan. Itu kemudian dianggap sebagai DPD memanfaatkan opini publik untuk menjatuhkan presiden. Lalu diteruskan bahwa itu makar, itu inkonstitusional. Lalu wartawan tanya, saya bilang enggak, kan DPD hanya menyalurkan aspirasi itu. Jadi apa salahnya? Masa DPD mesti bilang nggak boleh ada aspirasi itu? Tetap DPD berpikir konstitusional 2024. Bahkan Pak Lanyala bilang iya, kami akan bawa itu ke DPR karena yang punya hak impeachment itu adalah DPR kan. Inisiasinya itu. Jadi memang jalurnya jadi. Tapi agak aneh bahwa Effendi tadi itu menganggap Lanyala lagi bermain politik untuk menjatuhkan Jokowi itu. Jadi hal semacam itu menimbulkan analisis bahwa kekuasaan sebetulnya sangat peka. Isu kecil aja terganggu tuh. Padahal itu justru konstitusional kan. Jadi yang tidak konstitusional 3 periode sama perpanjangan itu. Karena memang maksudnya tidak ada di konstitusi. Kalau dia menganggap itu ekstra konstitusional itu soal lain. Tapi itu tidak ada di konstitusi. Inkonstitusional. Kalau ini bahkan ada di konstitusi, yaitu syarat-syarat untuk menjatuhkan presiden. Kan ada syarat-syarat itu. Jadi kenapa nggak boleh itu? Nah, kalau masih menyalurkan aspirasi ke DPR dan DPD, itu konstitusional banget. Kalau di jalan ya people's power. People power itu beda, juga, itu ekstra, beda lagi. Konstitusional dan nggak boleh dilarang juga. Kalau pintu DPR ditutup, ya orang cari pintu di jalan kan. Jadi hal yang elementer kok nggak dipahami ya oleh orang semacam Effendi Simbolon namanya, yang udah berapa periode ada di DPR kan itu. Pokoknya berperiode-periode dan dari dapil DKI ini. Jadi itu pertanda bahwa ya mungkin Effendi tahu itu sebetulnya konstitusional, tapi ada yang suruh dia tuh omongin ini karena Lanyala terlalu menyalah, kira-kira begitu. Dan ini menarik ini walaupun bercanda. Hati-hati dengan di Palembang dan Lanyala. Karena bahasa Palembang sudah itulah. Artinya? Jadi kalau Lanyala sudah nyala. Wah, makin menyala dong. Sudah nyala, Lanyala. Langsung nyala, Lanyala. Oke, biar kita fair karena tubuh Rocky tidak banyak, sementara aspirasi banyak, ya kan? Ya mending kita jawab aspirasi. Ya, kita jawab aspirasi ya. Coba kita cari yang ini. Dari Teguh Santoso. Saya selalu bacakan nih ke Teguh Santoso karena dia tidak memaki tapi dia menyampaikan opini dan pertanyaan. Menurut Anda, setelah kegiatan Pak Jokowi di Ukraina dan Rusia yang gak menghasilkan resolusi apa-apa kecuali tepung dan undangan G20, ada tepungnya juga ya? Beda dengan presiden-presiden sebelumnya. Gandum. Oke, bantuan gandum ya. Sekecil inikah kepemimpinan nasional?
ini saya based on pertanyaan Sobat RH dan saya tanyakan ke Bung Rocky. Jadi konstitusional aja, silakan Bung. Iya kan, biasanya kalau orang mau datang sebagai jagoan untuk mendamaikan dua raksasa, dia punya ide itu. Jadi ide itu mestinya sudah diselundupkan lebih dahulu melalui jalur diplomasi supaya tinggal digolkan di situ kan. Tapi kelihatannya Pak Jokowi memang nggak di brief. Apa yang mesti diucapkan di situ? Oke. Jadi bagi Putin mungkin anggap ini ngapain sih ini anak kecil banyak cincong itu ngurusin gua mau menghajar musuh gua itu. Demikian juga Zelensky kan. Jadi sebetulnya Deplo itu nggak tahu apa garis bawahi kecil dalam global politik iya, ya kan, karena dia nganggap siapa dia ya kan gitu. Iya, maksudnya ya profil Indonesia apa tuh? Iya, mungkin kalau yang diutus Yusuf Kala, kalau Bung Karno oke, Bung Karno mungkin anggap ini ngapain sih kader gue ini nggak ngerti politik global kan? Kan ada tokoh-tokoh nasional yang memang punya profil di dalam global politics ini kan. Yusuf Kala pasti itu udah berapa kali sukses tuh. Ada SBY selalu mondar-mandir bahwa misi demokrasi perdamaian itu nggak dilakukan. Kan sebaiknya kirimlah minta tolong Pak Yusuf Kala, Pak SBY jadi tim itu untuk nego di situ tuh. Sehingga udah dipanasin dulu, minyaknya udah dilumasin, baru Presiden Jokowi datang tuh. Tinggal digolin. Kalau ini dia datang sendiri lalu nggak dianggap oleh Putin. Belum lagi kalau kita bicara, kalau kita mau bernegosiasi sama orang, bahasa menunjukkan adat apa itu? Ada istilahnya gitu. Yeah. Jadi bagaimana kalau kita tidak bisa berbahasa baik secara langsung gitu? Ya itu problem yang to persuade orang gimana caranya kan? Ya karena itu kan kita mesti lihat bahasa tubuhnya supaya kita tahu arah otaknya kemana tuh, bahasa tubuh Putin kemana tuh. Dan lebih mencengangkan di dalam berita bahwa Pak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia harus di PCR dulu oleh dokter Rusia kan itu artinya kan hinaan itu. Masa nggak percaya dokter Indonesia PCR? Jadi saya mungkin menduga waktu PCR lo ada jaringan juga yang disedot itu sih. Iya, tapi tetap ininya dekat. Oke, kadang-kala langsung jadi enak di tempat ini. Gitu. Oke, ini antara dua tokoh ya. Ini bukan Putin dan Jokowi. Jadi kan orang curiga sebetulnya bahwa kalau Presiden Jokowi harus di PCR di Rusia, artinya Rusia bisa mengambil jaringan dari Presiden, entah itu darah yang tersisa di alat suntik untuk dianalisis DNA-nya. Kan itu kan kerjaan intel. Jadi sebetulnya mesti hormati. Masa Presiden Republik disuruh tunggu di hotel sebelum ketemu Putin di PCR dulu? Itu nakesnya gimana tuh? Dan hinaan juga bagi tenaga medis Indonesia. Kan standar PCR standar WHO. Masa kita nggak dipercaya? Ya? Iya. Jadi itu yang. Lagian juga masa Putin tidak ibaratnya tidak terproteksi dengan baik fisiknya apanya kan? Ya itu justru yang orang akhirnya analisis. Jangan-jangan Putin juga lagi mengidap penyakit yang cukup rentan sehingga harus berkali-kali diproteksi itu. Jadi sinyal itu menunjukkan bahwa ya nggak dianggap lah presiden kita. Itu memalukan karena setelah itu kemudian berita internasional mengatakan ya ternyata Pak Jokowi itu bukan untuk bikin perdamaian tapi untuk memuluskan import gandum untuk Indomie, dan orang tahu Indomie itu punyanya Indofood dan Indofood itu adalah bagian sponsor Presiden Jokowi. Jadi kira-kira begitu intinya kan? Itu spekulasi yang muncul ya. Spekulasi yang masuk akal. Oke. Karena Bung Rocky menyetop peluang saya untuk disponsori yang tadi. Indofood. Oh kalau sorry, just kidding. Kalau disponsori nggak ada soal. Tapi sponsor itu baru bisa berlangsung kalau import gandum sebagai bahan baku Indomie itu jalan. Kita udah sebut berkali-kali Indofood mestinya sponsor udah bisa masuk dong. Jadi siapa lagi yang mau nanya? Nah, dari Setio Uta ya. Tapi ini pertanyaan tata negara, tapi nggak apa-apa Bung Rocky yang jawab. Saya serahkan Bung Rocky jawab. Bung Rocky dan Bung Refli, tapi karena Bung Rocky yang menjadi tamu, Bung Rocky yang jawab. Apakah narasi 3 periode garis miring penundaan bisa dimunculkan melalui dekret? Sangat mungkin, bahkan bisa dibikin perpu kok. Kan ini cuma soal undang-undang pemilu diperpukan aja oleh presiden kan. Jadi kekuasaan itu punya segala macam cara, termasuk menyewa pakar-pakar HTN, pakar hukum tata negara. Kan banyak pakar hukum tata negara justru yang disewa negara.
negara kan untuk membenar-benarkan untuk memberikan legitimasi. Iya, kalau tidak hanya pakar hukum tata negara, pakar survei juga. ya kalau pakar survei udah pasti Udah tuh. pasti dia frontliner dia ya. Iya, dia justru di depan itu, sehingga setelah big data dari big survei ini jadi, disewalah pakar-pakar hukum tata negara. Karena saya dengar banyak pakar hukum tata negara yang keluar masuk istana. Iya, yang tadinya kritis pada istana, sekarang berhenti ngoceh karena garasinya udah diperluas, diperlebar, karena bakal terima mobil listrik segala macam. Itu pentingnya kita kasih kritik juga bahwa pakar hukum tata negara dia harus memeriksa kelengkapan hukum negara itu atau kelengkapan alat bernegara berjalan apa enggak nih untuk membackup negara, bukan jadi juru bicara negara kan, atau jadi humas negara atau legitimator ya. Iya, itu bahaya itu. Oke. Ini karena banyak banget dan begini-begini terus scroll terus saya acak aja Bung ya. Iya. Dio Satrio Dharma. Saya sengaja baca Dio Satrio Dharma ini karena termasuk yang suka menghina RH Channel. Oh. biar balance kan. Ari dari Total Politik bilang. Nah, Ari Total Politik kan? Oh, yang Ari, suka kan? wawancara ya. Total Politik. Justru dengan PT 0% akan membuat pribadi-pribadi yang punya uang untuk mencalonkan diri sebagai presiden cukup dengan menggelontorkan uang maka selesai sudah. Ini tantangan. Sering sekali kita dituduh begitu kan? Iya, seolah-olah. Iya. Jadi mau dibalikkan logikanya bahwa dengan mudah oligarki beroperasi lagi justru karena 0% itu kan, siapa aja bisa dia beli itu. Tetapi yang dilupakan atau sengaja dilupakan dan dimanipulasi oleh lembaga survei bahwa kalau 0% artinya terjadi perubahan kualitatif sistem politik kita, bukan sekedar perubahan kuantitatif. Kalau terjadi perubahan kualitatif, bahkan oligarki itu hilang dari politik. Karena satu kali kita katakan bahwa stop oligarki, nihilkan threshold, itu artinya sistem dan cara kita berpikir berubah semua tuh. Berubah semua. Jadi jangan anggap kalau 0 itu lalu oligarki bertahan. Enggak, 0 justru juga untuk menolkan oligarki kan. Dan itu akan di backup oleh people's power. Jadi bukan sekedar 0 lalu sistem pemilu masih sama, bahkan bisa berubah sepenuhnya tuh. Jadi malah lebih susah bagi oligarki untuk membeli karena kalau ada 9 calon gimana caranya? Itu dia. Ya itu hitungan teknisnya begitu, tapi hitungan etisnya meminta 0% artinya juga ikut membatalkan arogansi oligarki itu. Jadi harus begitu cara melihat siapa namanya tadi Dio gitu. Dan lebih jauh dari itu 0% nihil itu memang perintah konstitusi. Jadi nggak usah ditanyakan itu sebetulnya tuh, karena lembaga survei nggak boleh bertanya lagi apakah boleh 3 periode, nggak bisa bertanya, udah dilarang kok ditanya. Ya, jadi ini saya orang tata negara bilang ya, kalau sesuatu yang jelas dilarang konstitusi ya, Anda tidak pakai lagi pendapat rakyat. Ngapain disurvei? Karena kalau pakai pendapat rakyat hancur konstitusi kita ya. Yes. Oke. Nah ini ada bilang, kalau 0% tidak terrealisasi dari sang pencerah ya, saya ada di barisan Bung Rocky untuk dukung LBP ya. Liga Boykot Pemilu. Silakan Bung. Memang kan pada akhirnya energi perubahan itu harus diledakkan, jangan disimpan itu. Nah dia kalau nggak bisa diledakkan oleh Mahkamah Konstitusi, nggak bisa diledakkan oleh DPR, ya diledakkan oleh masyarakat yang saya sebut Liga Boykot Pemilu. Jadi kita akan boykot pemilu tuh, itu intinya tuh. Nanti orang bilang kalau boykot pemilu itu artinya kita nggak akan datang ke kotak suara, lu kotak suara tetap dihitung berdasarkan kepentingan oligarki. Itu nggak begitu. Liga Boykot Pemilu itu gerakan total dan itu akan mengubah konstelasi politik. Jadi memang kalau ditanya serius, nggak lu serius banget buat mengorganisir itu. Karena cuma itu jalan keluarnya, nggak ada jalan lain kan. Jadi kalau kita ingin betul-betul hijrah dari kemaksiatan politik ini, mau politik, apalagi ini musim haji, bulan haji ya. Ya itu, ya lakukan gerakan LBP. Oke, jadi itu filosofis ya, karena kita tidak no way out. Ya, tidak ada lagi jalan yang diamanatkan konstitusi sebenarnya jalan itu, tapi tidak dipakai. Ya. Maka kemudian kita berusaha menegakkan konstitusi dengan cara keluar dari jalur mainstream kekuasaan hari ini, mungkin begitu ya? Ya, dan begitu dia tumpah di jalan, dia yang jadi mainstream. Ya. LBP-nya. Kemudian dari Devi Ade, selalu simak dan telaah diskusi seperti ini. Sebenarnya apa yang terjadi pada negara ini? Dan saya sampai pada kesimpulan
bahwa negeri ini dikelola hanya seperti perusahaan. Ironisnya, pejabatnya hanya mikirin uang. Wah, ini sih statement. Tapi nggak apa-apa kalau di mau di. Ya itu pertanyaan generik sebetulnya. Artinya semua orang tuh mau lakukan pertanyaan itu tuh. Karena memang udah diubun-ubun kejengkelan pada kekuasaan tuh. Terutama setelah krisis minyak goreng nggak bisa diselesaikan. Sekarang ada kewajiban macam-macam untuk beli Pertalite, mesti pakai aplikasi itu. Dan tadi saya baca di media itu udah mulai terjadi kerusuhan tuh. Jadi waktu ditanya aplikasi itu yang antri bensin itu langsung justru ambil selangnya itu dia masukin sendiri aja ke tempat ke tempat bensinnya itu, ke tanknya dia tuh. Karena menganggap apa urusannya tuh, bikin repot aja dan dia mesti bayar tambahan. Dan satu lagi, kalau dia pakai aplikasi kan nggak boleh itu di pom bensin menghidupkan handphone. Ya, jadi itu bisa menyebabkan kebakaran tuh. Jadi konyolnya di situ. Bayangkan misalnya ada pemotor, dia cepat-cepat perlu beli Pertalite karena mesti bawa ibunya ke rumah sakit tuh. Tiba-tiba pulsanya habis atau sinyalnya hilang di situ tuh. Lalu petugasnya bilang, "Oke, Anda nggak punya, minggir tuh." Oh, pasti dia marah tuh kan? Karena dia udah antri, tiba-tiba sinyal hilang. Jadi hal-hal yang teknis itu menunjukkan bahwa perencanaan yang disebut kebijakan publik itu nggak pernah dipikirkan oleh pemerintah akibatnya tuh. Itu sama dengan misalnya hari ini stop import atau stop sama ekspor, aja. bolak-balik tiba-tiba buka lagi. Ya, itu datang dari otak yang nggak sempurna tuh. Bukan otak liar itu. Nah, kalau otak liar yang kayak tadi itu otak liar tuh melebihi. Ya, otak liar itu pasti lebih dari normal. Lebih, karena itu mereka ingin LBP kalau otak liar. Kalau yang ini otak kurang. Next question. Oke. Ini juga menurut saya pertanyaan yang penting. Bung RH dan RG, apakah benar kalau PT 0% susah di parlemen nantinya? Maksudnya presiden terpilih kan? Selalu begitu kan? Wah, presiden itu perlu backup politik ya. Dan itu celakanya, logika itu dimakan juga oleh MK kan? Perlu persentase tertentu. Dia pikir nggak belajar sama PAN dia, yang di tengah jalan bisa ikut. Oke, silakan. Ya, kita belajar dari segi fakta aja. Presiden Macron di Prancis itu kecil banget tuh. Bikin partai juga mungkin lewat Twitter 200.000 lama-lama jadi besar. Dan karena dia punya kecerdasan dan dia legitim, maka dia aman gitu kan. Jadi kalau kejujuran dimulai di pemilu, maka orang akan hormati presiden terpilih. Bahkan kalau surat suaranya itu kita masukin, ya nggak usah digembok, bahkan masukin surat suara di kantong kresek. Kalau orang percaya nggak apa-apa kan. Karena ini masalahnya orang udah nggak percaya tuh. Jadi sekali lagi kita mesti tegaskan bahwa kalau presiden udah terpilih secara legitim, secara jujur dan adil, jurdil, dia akan dihormati tuh. Nggak akan ada orang yang mau ganggu presiden. Kan dia bisa diganggu justru karena banyak kecurangan tuh. Dan lebih dari itu, presiden yang terpilih di dalam sistem 0%, dia pasti cerdas tuh. Dia mampulah balancing atau siksak di tengah-tengah kepungan politik. Nah, itu keahlian presiden. Masa presiden udah dipilih secara mayoritas tapi masih perlu kayak sekarang itu lobby di DPR, itu artinya agak dungu dong presidennya. Nggak punya kemampuan untuk manuver itu. Iya. Ya, gitu. Tadi kita bicara dungu presidennya adalah asumsi yang seolah-olah kalau 0% gitu-gitu ya. Nah, ini juga orang yang selalu ngatain saya. Jadi biar mereka puas, saya wakilkan kan menjawabnya. Ini teknik lawyer begini nih. Dua provokadrun dungu lagi bahas kesuksesan Pak Jokowi. Nah, apa tanggapan Bung Rocky? Jadi duo provokadrun dungu lagi bahas kesuksesan Pak Jokowi. Apa tanggapan? Maksudnya pertanyaannya, dua provokator sukses lagi bahas kedunguan Pak Jokowi, begitu? Terbalik. Oh, sorry. Ya memang kan tetap kita mesti bahas apapun. Kesuksesan Pak Jokowi akan kita bahas, kegagalan juga kita bahas kan. Jadi biasa aja, dan kita memang lagi lakukan provokasi pikiran itu. We are doing thought provoking itu. Jadi sebetulnya kecemasan kita adalah
Kenapa publik nggak bisa ikut berargumentasi itu? Padahal dari awal kita kasih argumen-argumen kan. Tapi nggak apa-apa karena itu kita tahu itu disuruh. Jadi selama kita ngobrol ini ada kakak pembina yang nyuruh nanya ini, Dan biasanya hajar begini, kira-kira begitu. akun seperti ini memang namanya nggak jelas biasanya. Kalau atau nama perempuan biasanya pakai ya. Oke. Nah ini lagi yang suka ngatain juga, namanya Darsono Ono. Jadi yang ngata-ngatain itu Jadi saya kita menjawab ngata-ngatainya. Iya. Muka RH sama Rocky makin kusut semenjak Jokowi mendunia. Apa jawabannya, Bung Rocky? Iya, kemarin Jokowi mukanya kusut karena ternyata setelah dia pulang itu Presiden Jokowi tipu dia. Presiden Jokowi, oke, kami akan coba untuk memperhatikan proposal Indonesia perdamaian. Presiden Jokowi baru 10 jam keluar dari istana Presiden, Putin udah hajar lagi Ukraina. Jadi bagaimana kita bayangkan muka Jokowi itu ditipu oleh Putin. Nah, jadi sebaiknya terbalik, kusutnya terbalik. Iya, sebaiknya tanya tadi si penanya nanya kenapa Pak Jokowi kusut ya mukanya setelah Presiden Putin menyerang kembali Ukraina. Nah, itu bisa kita jelasin itu. Bukan muka kita yang kusut. Kalau kita kusut karena kita harus antri migor gitu-gitu kusut juga. Yeah. Beli Pertalite harus menunjukkan Oke. kartu dan lain sebagainya ya. Kemudian tapi yang ngatain tadi dibalas juga dengan banyak orang di sini, jadi sebenarnya udah dibalas juga gitu ya. Lebih baik yang lagi menghajar kita yang kita jawab tuh. Untuk saudara sekalian, antusiasmenya untuk melihat Rocky Gerung hadir langsung di sini. Selama ini kan biasanya dengan Zoom live. Ngeon. Kadang-kadang suara model HP jadul. Soalnya bukan apa, Bung Rocky adanya di Sinyal Sentul. Ya. Nah, itu dekat dengan calon penguasa sebenarnya. Karena sinyalnya sudah tersedot semua ke sebuah tempat di gunung sana. Iya. Maka tempat Bung Rocky nggak banyak lagi tuh sinyalnya. Iya, dan tempat saya di Sentul itu cuman 200 meter dari sekolah Intel negara itu. Okay. Jadi kadang-kadang mungkin jadi objek saya. Dan celakanya singkatannya SIN gitu ya. In English kan SIN. Surat izin mengemudi. Surat izin nipu. Oke, lanjut. Oke. Dari Unskizov, luar biasa nih. Izin bertanya perihal hak prerogatif. Dimungkinkankah tuh oposisi yang telah memiliki hak pilih dalam bentuk apapun sebutannya membuat standar pencapaian terhadap menteri di pemerintahan ke depan? Ya mungkin kayak sistem parlementer ada yang bayangannya gitu-gitu, tapi ini mereka yang punya hak pilih, rakyat gitu. Wah, ini punya standar, udah nggak lulus, berhentikan dong presiden, mungkin begitu maksudnya. Ya memang oposisi memang mesti bikin standar dia supaya ada proposal alternatif pada publik untuk pemilu berikut gitu. Jadi ya masuk akal. Nah, saya sendiri beroposisi dan Refli Harun channel ini juga the most dangerous channel in town. In town maksudnya di kebun jeruk ya kan. Jadi memang kita mesti bikin standar, apalagi standar kan standar presiden nggak bisa segera ditentukan oleh lembaga survei. Kan sekarang seolah-olah siapa calon presiden ABCD? Kenapa? Ya karena udah terpantau lembaga survei. Itu kan buatan lembaga survei, bukan proposal oposisi bahkan itu kan. Dan lembaga survei itu memasukkan 10 nama, tolong mana yang Anda pilih dari 10 nama ini bergantung siapa yang menyetor nama. Iya, saya akan bilang dari 10 nama itu bukan siapa yang Anda pilih, siapa yang kita coret duluan. Terus kita coret. Jadi standarnya mesti begitu tuh. Bahkan saya bikin standar bahwa calon presiden itu dia bukan lulus elektabilitas. Pertama dia mesti lulus etikabilitas. Bahwa nggak pernah berbohong, nggak pernah mengkhianati mak-mak misalnya. Kan itu jelas kan etikabilitasnya tuh. Lalu kedua dia harus lolos intelektualitas, tuh. Mesti punya kecerdasan. Salah satu ujiannya di era channel ini kan? Di era channel ini dia mesti berani nongol di sini dan punya kemampuan untuk membaca arah politik luar negeri. Itu namanya intelektualitas. Baru elektabilitas. Jadi standar pertama etikabilitas, baru intellectuality, baru electability. Jadi kan mereka yang suka melanggar etika publik, ya udah, itu lebih baik nggak usah dicoret aja dari daftar kan.
yang dianggap tidak intelek, ya jangan Susah menjadi dong. beban negara. Iya, Ya kan? itu kan malu kita lah. Nah, setelah 2 itu lolos, baru Anda bertarung di dalam elektabilitas. Kalau semua kita coret semua, lalu orang tanya lu siapa? Ya gue sama Refli aja. Ya konsekuensinya mesti kita ambil. Iya. Jadi saya akan uji Refli uji saya tuh. Karena Selesai. begini, karena di dalam agama pun dalam Islam ya kan, jabatan tuh nggak boleh dicari. Tapi kalau tidak ada orang yang dianggap baik dan Anda dipercaya orang, ya Anda harus maju, gitu. Itu pikiran yang cadas. Kalau dipercaya orang, kalau nggak Pasti. dipercaya orang gimana? Oke, tadi ada yang Kriminal kan. ya, kan dianggap tadi Liga Boykot Pemilu sama seperti zaman Orde Baru Ya kan. karena pakai istilah LBP, ya kan nggak mungkin dong. Enggak, Kan, mungkin Pak Luhut juga senang itu. Karena namanya boykot dipakai. pemilu itu. Ya boykot pemilu artinya tidak setuju dengan syarat-syarat yang diajukan oleh pemerintah, tidak setuju dengan syarat-syarat yang disorongkan melalui surveyor kan. Ya, apalagi soal threshold. Ya. Kan kita boykot karena penyelenggaraan pemilu itu bertentangan dengan konstitusi. 20% itu sering saya katakan itu tempat oligarki beternak politisi, itu 20% tuh. Itu yang ingin kita hilangkan. Kalau kita nggak boykot, kita jadi bagian dari ternak oligarki. Presiden kita nanti ternak oligarki. Jadi memboikot pemilu termasuk di dalamnya pengertian menghilangkan oligarki dari politik nasional. Kan gampang. Kan itu sangat bermoral justru tuh. Memang istilahnya ya boikot ya. Kalau nggak apa? Kalau nggak boikot artinya ikut dong. Jadi kan, dan pesan itu harus strong kan. Yes. Jadi ada strong message gitu. Dari Wak Bos, minyak goreng naik, solar langka, harga pagan melangit. Apa nih harga Melangit. pangan ya melangit. Harga sawit turun banyak, lainnya yang menyengsarakan rakyat. Apa langkah yang harus diambil di 2024 agar jangan dipimpin oleh para pro oligarki? Nah, ini kan Kelamaan 2024. Ya kalau itu ya presiden yang 2024 tentu tahu problem kita. Tapi kan kita nggak pernah membayangkan bahwa yang 2024 akan terjadi. Justru karena ditunjukkan sebuah harga pangan energi naik, maka potensi LBP itu dimungkinkan. Apalagi tadi dolar itu udah melewati angka psikologis 15.000, udah lewat 15.000. Oh, 15.000 udah lewat. Iya, dan Dan trennya Bung pasti. Rocky kan dolarnya menumpuk, saya lihat waktu pergi ke Sentul itu. Iya, itu- Bahkan ditaruh-taruh aja di di dekat-dekat pohon pinus itu. Itu dolar buat pupuk pinus namanya. Oke, ini lagi Bang ya. Salam PT 0%, Om Refli Harun dan RG. BTW ya, bahasa Inggris memang tidak bisa jadi barometer kecerdasan seorang presiden. Tapi bisa jadi barometer kualitas dan referensi literasi yang minim. Gitu. Ada yang bilang begitu. Gimana? Oh, ini bukan soal bahasa, ini soal kemampuan untuk berpikir konseptual. Mau pakai bahasa apapun, kalau kemampuan berpikir konseptualnya nggak bisa, itu nggak jalan itu. Jadi tetap kita ingin tadi, karena saya pakai parameter intellectuality, itu bukan untuk membatalkan orang yang IQ-nya kurang, Iya. tapi ada batas di mana politik dunia sekarang kan mesti diikuti di dalam grammar yang baru soal environment, soal persaingan senjata, soal human genome, artificial intelligence, big data, segala macam. Kan itu membutuhkan kapasitas seorang presiden untuk mengerti paling nggak isu-isu standar di situ tuh. Jadi kalau itu nggak ada, ya dalam diplomasi internasional orang nilai ini orang kok terlambat betul ya cara berpikirnya kan. Oke. Jadi sekali lagi soal cara berpikir, bukan soal bahasa itu. Bahasa banyak penerjemah itu banyak kan. penerjemah. Saya kasih contoh misalnya. Dulu ada seorang perempuan yang kuat sekali pikirannya itu, namanya Hannah Arendt. Oke, Hannah Dia Arendt, ikut iya. di dalam proses persidangan penjahat-penjahat Nazi dulu di Israel itu. Waktu dia kasih kuliah atau ceramah di New York, ada orang angkat tangan protes karena dia pakai bahasa Jerman. Dia bilang, kan Anda profesor yang udah lama di Amerika dan paham bahasa Inggris, kenapa pakai bahasa Jerman? Hannah Arendt bilang begini, saya menguasai bahasa Inggris, tetapi saya dikuasai oleh bahasa Jerman. Kan itu intinya. Cerdas ya? Cerdas itu. Jadi Iya. sekali lagi bukan soal bahasa, tapi Iya. soal kekuatan konseptual. Itu Gitu. sama dengan Hugo Chavez di sidang umum PBB kalau Ya, tidak salah. Pertama George Bush Yes. ngomong wah macam-macam itu. Tiba-tiba setelah itu Hugo Chavez kan ngomong dalam bahasa Spanyol, tapi dia maki-maki George Bush. Begitu pedenya dia tanpa perlu bahasa Inggris kan gitu. Yes. Oke, jadi itu Sama soal tadi saya baca terjemahan dari dialog antara Presiden Jokowi dan Putin, dan
dan diterjemahkan, yang versi bahasa Inggris, versi bahasa Indonesia diterjemahkan ke Rusia, yang Rusia diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Dua-duanya kemudian diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Ternyata lain isinya. Jadi Putin memang ya jago aja. Tapi kan jadi ada dua versi dalam bahasa Inggris. Iya, jadi orang Indonesia wah hebat Jokowi, enggak, justru sebetulnya bahasa Putin itu melecehkan presiden kita, dan itu kita mesti marah sebagai warga negara. Oke. Nah, kalau begitu ya, waduh, nanti kita punya preferensi gitu ya. Gini, kan dari calon-calon presiden, wah, biasanya yang ini ya kan, sobat era sekalian pengen yang konkret nih gara-gara begini. Oke, salah satu persyaratan Indonesia jangan jadi bangsa yang kerdil. Pemimpinnya ngerti dong geopolitik ya kan. Yes. Kalau keluar negeri nggak dicuekin orang ya kan. Kan kalau kita ada pergaulan internasional itu kan kelihatan tuh mana yang jadi bintang, mana yang jadi buntang, kira-kira begitu. Buntang tuh dicuekin ya kan. Nggak penting. Padahal dari negara besar. Jadi dari most population berapa? Nomor 4 di dunia kita kan. Ya, nomor 4. Nah, masa kita dicuekin misalnya. Lalu kalau kita kaitkan dengan nama-nama yang sudah muncul belakangan ini, Anda melihat siapa yang kira-kira punya kemampuan geopolitik? Kalau geopolitik, konkret, ya tetap kita mesti asumsikan yang sekarang ini belum kita ukur etikabilitasnya. Iya. Belum kita ukur dia pro 20% apa enggak. Iya. Misalnya kalau saya sebut AHY paham geopolitik, Anies Baswedan paham geopolitik, Ganjar pasti nggak paham geopolitik, Andika paham geopolitik tuh. Karena pengetahuan yang luas itu memungkinkan orang punya kepercayaan diri untuk masuk di dalam diplomasi global kan. Tetapi sekali lagi itu kualitas pertama soal intellectuality, karena yang ditanyakan soal geopolitik. Yang kedua, apakah mereka juga lolos etikabilitas? Itu belum kita uji. Sekarang yang baru kita uji dulu kapasitas mereka untuk berdiplomasi di dunia yang Eropa sekarang lagi realignment posisi-posisinya. Amerika lagi memaksakan diri untuk jadi polisi di Indo-Pasifik. Itu mesti dibaca oleh orang yang paham tentang geopolitik. Bung Hera, gimana kalau kita ya melalui RH Channel ini saya umumkan, kita akan ngetes calon-calon presiden itu. Nah, betul. Dan saya mau jadi penguji pertama. Iya. Ini serius ini. Jadi nanti kita undang pakar politik internasional, ya kan? Pakar hukum tata negara, pakar ekonomi untuk ngetes pengetahuan mereka dan disiarkan di RH Channel. Kalau soal tempat nanti kita carilah yang lebih banyak, lebih luas, bisa ada penontonnya. Gimana? Kita bikin ya. Coba kita bikin polling dulu nih, netizen setuju nggak? Nah, oke. Tolong bikin polling sekarang. Nanti akhir ini udah ketahuan. Pollingnya adalah, setujukah Anda kalau RH Channel membuat uji akal, sebut aja uji akal presiden. Melakukan uji kemampuan aja lah ya. Uji kemampuan. Nanti soalnya nanti orang bingung menjawabnya. Uji boleh. Kemampuan calon presiden, gitu. Dan presiden yang nggak mau datang ke sini itu kelihatan dia hanya berlindung di balik oligarki dan elektabilitas, tapi tidak mau adu intelektualitas. Nggak apa-apa, dia nggak mau datang, dia kirim oligarki aja dalam bentuk sponsor. Gitu. Oke, itu ya. Ya, uji kemampuan ya. Uji kapasitas presiden. Uji kapasitas saja. Uji kapasitas ya. Salam Bang RH, bagaimana pandangan Bang RH dan RG tentang revisi undang-undang atau rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terutama tadi. Kita dari sisi filsafatnya mengenai perlindungan terhadap pejabat-pejabat publik termasuk presiden. Jadi ada pasal-pasal penghinaan yang dihidupkan kembali gitu. Iya, dari segi istilah martabat presiden itu nggak ada di dalam konsep ilmu pengetahuan. Karena selalu disebut human dignity, martabat manusia. Martabat itu melekat pada manusia. Karena manusia punya semacam core self yang kalau diganggu dia nggak disebut lagi manusia itu. Tapi presiden kan bukan manusia, presiden kan lembaga, jabatan itu. Dan dia bisa dibatalkan setiap 5 tahun. Jadi buat apa dia dikasih martabat? Martabat itu melekat seumur hidup pada manusia. Jadi nggak mungkin presiden punya martabat. Jadi menghina presiden itu yang nggak masuk akal. Kan yang terhina adalah orang. Jabatan nggak bisa dihina itu. Dan nggak mungkin ada jabatan yang merasa kalau terhina. orang sudah ada fasilitas untuk orang. Ya sudah kan. Jadi buat apa lagi ditambah-tambahin itu? Nah, itu artinya kalau kita baca secara lebih terselubung,
itu sekedar upaya untuk nakut-nakuti rakyat supaya jangan berpikir. Iya. Kan kalau saya mengkritik, saya berpikir kan. Ya, nanti saya akan dipidanakan. Iya. Karena ada pasal pidananya. Yes, jadi itu pasal yang konyol. Iya. Bukan sekedar bahwa pasal itu justru pasal yang pernah diucapkan oleh pemerintah Belanda dan akhirnya dicabut. Tapi ini pasal yang dihidupkan di era demokrasi, kan ajaib tuh. Iya. Ini perlu juga belajar itu ya, menteri atau wakil menteri atau whoever yang merasa ahli hukum pidana, belajarlah sama filsafat, filsuf. Karena kadang-kadang belajar pidana itu terlalu tekstual, dia tidak melihat esensi yang lebih filsafati. Yes, kan? itu. Gitu. Nanti ada anak presiden merasa bapaknya terhina, dia lapor sebagai apa? Sebagai anak presiden. Lo presiden tuh nggak punya anak. Yang punya anak Pak Jokowi. Dan makanya nggak pernah disebut Ibu Iriana Jokowi, nggak ada Ibu Presiden. Yeah, kan? Gitu. Walaupun kadang-kadang ada juga istilah Ibu Negara, itu lain itu persoalan. banyak profesor hukum yang sebetulnya akhirnya dia nggak paham sebetulnya esensi dari legal philosophy itu. Mungkin paham, tapi masalahnya posisi menentukan pendapat. Ya, pendapatan menentukan pendapat. Oke. Bung RH, saya mau jadi presiden. Di mana saya bisa daftar? Saya sebagai anak bangsa berhak ikut serta jadi calon presiden. Keren juga nih. Ya, itu pertanyaan bagus. Multiplier 22. Ya, memang itu filosofinya. Ya. Demokrasi itu nggak boleh dibagi habis dalam partai. Karena itu perlu calon independen, perlu oposisi, perlu masyarakat sipil. Jadi pikiran dia ini, si multiplier ini betul-betul pikiran yang membuat kita menduga bahwa di ranah bawah sebetulnya pikiran-pikiran kritis. Saya mau jadi presiden dan saya mampu itu, tapi kenapa mesti lewat partai? Iya. Ya karena demokrasi harus lewat. Enggak, demokrasi itu tidak boleh terbagi habis dalam partai itu. Harus ada wilayah yang kita anggap dulu non partisan, tetapi punya hak yang sama untuk memimpin negara. Dan jangan salah, konstitusi pun sudah mengakui itu dengan adanya DPD. Ya, oh ya betul, tidak melalui partai. Itu. Itu bayangkan, konstitusi sudah mengakui itu ya. Berat-berat nih pertanyaannya malam ini. Tapi yang paling susah itu membaca pertanyaan biar stop dulu dia. Bang RH dan Bang RG, clue-nya dong. Sosok yang menurut Bang RG cocok jadi presiden kita. Clue-nya aja, ada dong pasti. Nah, dia minta clue. Biasanya Sobat RH pengen konkret, jangan. Nah, dia cuma clue, ini masih sopan nih, cuma clue-nya doang katanya. Ya, clue-nya tentu kalau sebelum clue gini, syarat dulu, syarat. Tadi kan kita menyebutkan syarat umum ya, etikabilitas, intelektualitas, elektabilitas. Tapi itu kan syarat yang memang umum, yang memang ibaratnya ya itu ya anulah, memang harusnya begitu. Tapi kan ada syarat yang lebih spesifik lah kira-kira untuk kebutuhan Indonesia dengan penduduknya yang ratusan juta ini. Apa 1, 2, 3 mungkin Bung Rocky itu bisa jadi pikirkan. syarat subjektif dari saya kan, iya, pasti itu. Subjektif, ya syaratnya pertama dia pernah bercakap-cakap dengan saya tuh. Oke. Dan bercakap-cakap dalam pengertian adu argumen. Baik langsung itu maupun tidak langsung. Ini yang langsung, nggak boleh yang nggak langsung tuh. Langsung tuh kan tidak harus head to head begini kan? Oh ya, mesti head to bisa head. melalui mesti head to head. Yang udah bercakap-cakap dengan saya. Artinya nanti tadi RH Channel itu yang akan memfasilitasi bercakap-cakap itu. Nah, sebelumnya saya mesti terangkan siapa yang udah pernah bercakap-cakap empat mata dengan saya tuh. Oke. Satu, Anies Baswedan udah. Prabowo udah. Anies kapan? Biar clear. Oh udah 6 bulan lalu mungkin kita udah berkali-kali gitu kan. Udah berkali-kali. Pak Prabowo saya udah berdiskusi tuh. Siapa lagi ya? Pak Lanyala Matalata udah berdiskusi. Lanyala Mataliti itu. Matalata ada lagi. Ada Lanyala Mataliti. Kan kita mau kalau saya sekedar bilang si ini, tapi saya nggak tahu kualitasnya apa kan. Jadi mesti bercakap-cakap dulu gitu. Nah itu pentingnya nanti kita teruskan percakapan di forum khusus nanti podcast dari Refli Harun yaitu uji kapasitas calon presiden. Gitu. Nanti kita kasih singkatannya apa ya kan. Oke, itu kan boleh subjektif. Ada 2 apa? 1 pernah bercakap-cakap. Jadi udah 3 tuh. Berarti ada 3 kan preferensinya kalau pernah bercakap-cakap. Yang kedua apa? Ya itu aja. Oh itu aja. Sebab dalam percakapan itu kita tahu etikabilitasnya, intelektualitasnya. Dan terakhir tentu nanti kita buktikan bahwa ada lembaga survei yang tidak terlibat konflik of interest melakukan survei. Gitu. Survei yang sesungguhnya, yang sebenar-benarnya. Soalnya ada tokoh survei ternama yang saya yakin temannya Bung Rocky juga mengatakan 2 tangan, ya kan? Tangan kanan survei,
tangan kiri sebagai konsultan politik. Kalau surveinya tidak menguntungkan nggak dikeluarkan, atau dia bisa putar-putar metodenya atau cara penyajiannya dia ubah sedemikian rupa sehingga menguntungkan yang di tangan kirinya tadi. Itu kan soal etika juga. Ini lagi di Twitter kemarin tuh atau media massa Pak, saya baca lagi ada duel antara Anies dan Saiful Mujani Research Center tuh. Oke, soal mau makan Iya, mau makan babi bu begitu ya. Padahal sebetulnya Saiful Mujani kan dia surveyor kan, pollster. Jadi ngapain dia kasih komentar begituan? Dia polling aja kan, sebetulnya kan. Jadi seringkali di belakang surveyor ini ada mungkin perselisihan pribadi atau disuruh untuk memprovokasi itu. Nah itu yang menyebabkan kita nggak percaya lembaga survei sebetulnya. Apalagi nggak pernah ada satu lembaga survei yang secara detil mau mengatakan uangnya dari sini loh, silakan diaudit. Jadi selama itu nggak dibuka, itu artinya susah dipercaya. Iya itu main-main margin of error. Padahal sebetulnya dari awal udah error. Jadi sebenarnya errornya nggak ada marginnya. Tapi satu lagi Bung ya, yang menjadi persoalan adalah sering sekali surveyor itu ya, yang dia diamanatkan untuk menyampaikan sesuatu based on data yang dia dapatkan, ya kan, sebaik-baiknya, seilmiahnya. Tapi dia juga berfungsi sebagai tadi bukan hanya konsultan, sebagai pengamat politik, ya kan? Kalau pengamat politik kan beda lagi tuh. Kadang-kadang loh, ini sebenarnya Anda mau menyampaikan survei atau Anda menyampaikan preferensi atau keinginan Anda, kan akhirnya blur. Karena media juga kadang-kadang menempatkan pollster itu sebagai pengamat politik juga jadinya. Lalu blur semuanya. Itu hak mereka, tapi hak media justru untuk menghukum kan. Jadi ngapain dimuat pendapatnya kan? Tanya aja, Anda mau ucapin pengamatan Anda atau hasil survei Anda, dan hasil survei Anda mau jadikan acara untuk mengubah opini publik. Jadi sebetulnya banyak juga jurnalis yang ya dungu juga. Karena sekedar memberitakan hasil survei, dia nggak mau behind the scenes apa yang terjadi di situ tuh. Jadi itu poin saya, ya cobalah juga jurnalis jadi cerdas supaya kita bisa hukum lembaga-lembaga survei yang tidak terbuka bahkan manipulatif gitu. Oke ya. Jadi intinya jangan percaya survei, tapi dibaca aja. Ya boleh dibaca, tapi setelah itu ya buang tong sampah lah. Nggak ada gunanya tuh. Bung Rocky Gerung dan Bung RH, bisa nggak DPR buatkan undang-undang supaya menteri juga dipilih rakyat dan tak perlu ada wakil menteri, karena menteri itu kan sudah jadi pembantu presiden. Nah ini ini karena orang udah capek mikirin, akhirnya lama-lama di marking semua. Iya, itu sebetulnya itu masuk akal karena kita frustrasi. Lihat misalnya Menteri Perdagangan hari pertama udah mengatakan ya kita nggak mungkin subsidi. Kalau kita subsidi kita nggak punya. Kalau kita subsidi minyak goreng kita nggak bisa bangun jalan tol. Jadi ya biarin aja ke pasar kalau gitu kan. Mekanisme pasar yang tentuin. Lalu Anda apa fungsinya kalau diselesaikan di pasar? Anda nggak perlu kan. Jadi memang ya itu kekalutan dan kekacauan itu membuat rakyat akhirnya datang dengan ide yang radikal. Ya kita pilih aja juga menterinya kalau gitu. Tapi ini ada yang ngatain Rocky Gerung khusus ya kan? Bagus betul tuh. Coba dibaca keras-keras. Lewat lagi dia. Nyekrol sendiri dia. Mana tadi? Tapi intinya adalah dia bilang begini tadi. Hey Rocky katanya, siapa yang mau percaya Anda? Paling 0,05% rakyat yang percaya Anda. Jangan banyak ngomong kau, kira-kira begitulah. Ya, itu udah hafal siapa yang lakukan itu kan. Kalau dia nggak percaya saya, ngapain dia tungguin saya? Iya ini buat bikin pertanyaan. Dan itu. Ini sudah menit keberapa? Sudah lebih dari 1 jam. Jadi dia tungguin. Dia tunggu. Jangan-jangan dia bikin komentar berkali-kali, kok Refli Harun nggak baca-bacain komentar saya. Karena dari terpancing tadi kan, yang ngeritik saya bacain kan. Wah ini kesempatan nih. Ini malam bagi para pengkritik nih kayaknya, malam bagi para buzzer, ya, makanya dia saya ngerti itu sering dianggap ya Rocky Gerung itu ngoceh doang, teori semua tuh ngomong doang, prakteknya apa? Loh ini forum untuk ngomong itu, kalau mau praktek digorong-gorong itu. Iya, ini kadang-kadang ya kita harus bedakan ya kan, antara praktisi ya kan sama teoritisi. Kita ini bukan pejabat publik yang digaji rakyat untuk mengerjakan sesuatu ya, oke.
Padahal mestinya negara terima kasih sama kita. Karena kita kan menjalankan fungsi negara, mencerdaskan rakyat. Yes, itu. Coba bayangkan, ini channel tidak didukung oleh siapa-siapa pemerintah. Kita keluarkan uang sendiri kan. Tapi kita membantu negara dalam mencerdaskan rakyat. Ya, kita mencerdaskan rakyat sambil mencemaskan pemerintah. Itu Cemas itu cerdas masyarakat, ya kan? G. Masih ada? Masih ada. Oh, bukan kalau masih ada sampai subuh kita nggak akan selesai ini. Soalnya dia bergerak terus ini. Bung Rocky, Yes. Anda kan ada acara. Saya tidak enak juga karena tadi sudah bilang sih mau ketemu masyarakat dari daerah ya, di daerah dan jauh di Jakarta Selatan ya. Yeah. Jadi ini Jakarta Barat ya. Tadi yang in town, townnya itu Jakarta Barat aja, bukan Jakarta seluruhan. Jadi kita harus batasi juga in townnya itu Jakarta Barat, Jakarta Selatan. Bung Rocky silakan Anda closing statement. Tapi di RH Channel closing statement itu tidak dibatasi, bisa 1 jam sendiri. Apapun yang ingin Anda tumpahkan silakan tumpahkan di situ. Oke, teman-teman, kita selalu ingin evaluasi bangsa ini untuk kepentingan masa depan, terutama milenial. Jadi podcast Refli Harun memang kalimatnya pasti tajam itu, tapi bukan untuk menjatuhkan pemerintah, tapi untuk memberi peringatan bahwa kalian pemerintah itu dengan keadaan sekarang kalian bisa jatuh karena ketololan sendiri kan, ketololan kebijakan maksudnya tuh, bukan manusianya yang tolol tapi kebijakannya yang tolol. Nah, itu yang sering ingin kita ucapkan sebagai pikiran oposisi. Jadi sekali lagi, negeri ini disusun dengan pikiran, karena itu kita mesti evaluasi pikiran yang ada di istana tuh. Jadi itu yang jadi inti supaya semua blueprint yang pernah dibayangkan Pak Jokowi itu di-print dong, jangan sekedar sebagai blueprint. Ya, sekali lagi nanti kita ketemu lagi dalam podcast berikutnya, dan tolong bayangkan bahwa podcast ini akan jadi semacam podcast publik untuk uji kapasitas presiden. Jadi usulkan siapa yang akan kita uji duluan di sini, siapa panelisnya, itu adalah hak kalian tuh. Supaya kita tidak ditipu oleh lembaga-lembaga survei dan tidak dimanipulasi oleh oligarki yang membiayai lembaga survei itu. Kira-kira itu bahasa saya malam ini, dan selamat beristirahat sambil merenungkan bahwa Indonesia masih bisa dihidupkan kembali dengan akal pikiran Dan otak liar. Nah, keliaran itu selalu kita butuhkan supaya kita hidup terus. Ya, saudara sekalian, ada 2 hal ya. Pertama, saya ingin mengutip hasil polling yang kita tadi launching soal setuju atau tidak. Angkanya berapa persen, Jidu? Dan yang kedua adalah tadi Bung Rocky bilang nanti kita akan membuat uji kemampuan capres di sini. Kita akan undang orang-orang itu, tapi biar demokratis, kita akan beri kesempatan kepada sobat RH sekalian untuk memilihkan panelisnya. Yes. Biar ini kan, ini loh panelis yang dipilihkan ya kan? Iya. Nah, tetapi tolonglah memilih panelis itu sesuai dengan keahliannya. Iya. Kalau kita misalnya minta ahli ekonom, ya jangan ahli perbintangan yang diusulkan. Karena nggak kompatibel jadinya. Jadi yang kompatibel. Yes. Jadi kalau dia minta ekonom ya ekonom ya. Kalau dia misalnya ahli politik ya katakanlah ilmuwan politik. Kalau dia hukum, jangan dibalik-balik ya. Oke, berapa nilainya? 1.400 voter, Pak. Ya, 1000. Setuju 88%, Ya. setuju 8%, tidak setuju 2%, sangat tidak setuju 2%. Oke, 88% itu ya. 88% ya kan? Itu adalah predictable answer. Pasti banyak yang setuju karena Ya. akal sehat kan? Jadi itu juga menunjukkan Gitu. orang udah kesel dengan keadaan sekarang. Iya. Jadi saudara sekalian, akal sehat itu sebenarnya kalau di-polling kan pasti menang. Kecuali ada kepentingan yang membloknya. Iya, itu. Kalau ada kepentingan yang membloknya, dia melakukan mobilisasi ya untuk menghalangi akal sehat. Itu saja saudara sekalian, sayang sekali Bang Rocky ada acara, tetapi memang tidak boleh juga kita habiskan malam ini. Karena mudah-mudahan masih banyak malam-malam lainnya kita bisa tanya Bung Rocky dan Bung Rocky menjawab pertanyaannya, dan kemudian kita realisasikan segera uji capres itu. Karena sebenarnya waktunya tinggal 1 tahun lebih. Ya. Jangan lupa, bukan 2024 Oktober dia diperuntukkan, tapi Oktober 2023 saat pendaftaran sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Nanti habis itu di polling layak atau tidak dan lain sebagainya. Jadi semuanya based on channel ini. Jadi kalau misalnya ada subjektivitas, anggap saja subjektivitas followers atau subscribers dari channel ini. Siapa tahu nanti channel misalnya channel Emprit TV
beda lagi misalnya. Ya, tapi kita mesti pastikan bahwa channel ini akan jadi ukuran kemuliaan Indonesia tuh. Amin, amin. Walaupun Ya. kita pelan-pelan. Ojo ke susu. Ojo ke susu, ya. Kalau ojo ke susu juga ojo ke dengkul ya. Ojo Dan sebaiknya ke akal. akal ya. Jadi yang jelas kita harus makin tinggi ya. Tapi lebih dari kepala kita jadi menghayal jadi. Ya makin liar. Berhentilah di akal sehat. Itu saja sobat era sekalian. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yes.